Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang sholat hajat dan munajat. Namun apa yang akan kita bahas ini tidak hanya soal fikih, tidak hanya soal gimana cara sholat hajatnya. Kenapa? Karena kalau kita cuma mikirin fikihnya, mikirin cara ibadahnya, takutnya nanti ibadah kita ternyata gak diterima sama Allah. Kenapa? Karena ibadah kita ya bukan diniatkan karena Allah, tapi seakan-akan seperti memaksa Allah. Ya Allah, kan udah begini, udah begitu, udah sholat ini, udah sholat itu, kok begitu. Nah, karena kalau hanya sekedar fikih tata caranya aja, tidak dibekali dengan iman, nggak dibekali dengan akidah, nah, orang yang ibadahnya kayak begini, ini nggak ditakutin sama setan. Bahkan bisa jadi setan nimbrung ketika dia sholat hajat. Ya, karena Rasulullah itu bersabda, setan itu lebih takut sama orang yang berilmu 1 orang daripada ahlul ibadah 100 orang. Jadi ibadah yang orang yang ibadahnya rajin belum tentu ditakuti sama setan. Bisa jadi malah digendolin setan. Karena nanti ibadahnya ini ya kalau didasari tidak dengan iman, ya malah ibadahnya ini seakan-akan yang justru malah membuat Allah murka, Allah marah. Kenapa? Karena ya nanti ada kalanya orang itu udah merasa banyak ibadah, udah merasa banyak doa, udah merasa banyak ini dan itu, tapi begitu belum dikasih sama Allah, belum diijabah sama Allah, kan dia jadi suuzon sama Allah. Ya Allah mah begini, Allah mah begitu, saya kurang ini. Akhirnya membanding-bandingkan ibadah. Oh mungkin ya ayatnya yang dibaca kurang fasih, mungkin sholatnya kurang khusyuk, akhirnya kan yang disalahkan ibadahnya. Nah jadi hari ini kita akan lebih menguatkan tentang akidah kita terlebih dahulu. Karena saya sering banget ya ketika sharing ya sama ibu-ibu yang lagi punya banyak harapan, yang punya banyak keinginan, itu suka pertama nitip doa, ya, nitip ya doa begini. Bukannya nggak boleh nitip doa, tapi jangan sampai orang yang suka nitip doa justru dia adalah orang yang tidak disukai sama Allah. Kenapa nggak disukai sama Allah? Karena dia nggak mau minta langsung sama Allah. Bahkan lebih ngeri lagi kalau ternyata itu anak kita, itu cucu kita. Sampai disebut sama Allah nanti mereka jadi orang yang sombong. Kenapa sombong? Karena mereka lebih tenang, lebih senang kalau ada kebutuhan ya nitip doanya sama ibunya. Lebih tenang kalau udah didoain sama neneknya. Kan gitu kan? Bahkan karena ibunya, neneknya rajin banget doa, rajin banget ibadah, cuman titip salam sama Allah. Kan gitu kan? Ya, ma doain dong ma, udah bismillah mama udah doain. Jadi merasa tenang karena sudah didoain sama ibunya. Fa'aina Allah. Kenapa dia tidak minta sama Allah?
Nanti akan kita pelajari orang yang kayak begini nih, itu sampai disebut sama Allah orang yang sombong. Ya, Allah nggak suka dengan orang yang seperti ini. Jadi ibunya, neneknya udah setiap malam, setiap cucu di Al-Fatihahin, jangan setiap harapan di Al-Fatihahin, ya. Tapi ternyata Allah nggak suka. Nah, jadi ya jauh sebelum kita ngomongin tentang amalan apakah yang akan kita lakukan, kita harus memperbaiki akidah kita terlebih dahulu. Kan begitu. Nah, makanya kalau ibu-ibu lihat file yang sudah saya kirim ke Bu Tati, ya syukur-syukur alhamdulillah ya ibu handphonenya dibawa. Kalaupun handphonenya nggak dibawa, nanti minta tolong sama cucu, sama mantu di print, ya kan? Karena ada kalanya gitu, sekarang mah kagak enak, ya materinya mah adanya di handphone, ya kan? Lebih enak kayak dulu, materinya pakai di print, ya. Sekarang mah walaupun neneknya udah canggih, ibunya udah canggih, kepinginnya tetap yang pakai kertas, ya tinggal minta tolong aja sama mantunya, kan gitu kan, sama cucunya gitu. Nah kalau yang udah bawa handphone, materinya udah dikirim ya Bu ya? Udah dikirim, alhamdulillah kalau punya paket data. Kadang handphonenya dibawa, kok kagak bisa di-download, ternyata nggak ada paket data, ya kan? Numpang wifi sini. Boleh, ya kan? Nah, ya, jadi kalau di materi yang saya berikan ke ibu-ibu di awal lembaran yang pertama materi setelah judul, yang harus kita kuatkan terlebih dahulu adalah akidah kita, iman kita, fondasi kita. Yaitu semua kita punya harapan, semua kita punya impian, semua kita punya keinginan. Tidak ada satupun yang bisa mewujudkan itu kecuali hanya Allah. Jadi jauh sebelum kita melakukan amalan apapun, hati kita harus nyantol dulu, ketergantungan dulu hanya kepada Allah. Nah itu yang sering kita baca surat Asy-Syu'ara ayat ke-77 sampai ayat yang ke-82. Ketergantungan kita benar-benar gak cuma di mulut, tapi nyantol di hati kita. Seperti yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu menegaskan, fa innahum aduwwun li. Semua Tuhan-Tuhan, semua manusia, semua jabatan, semua orang penting, semua orang yang punya kedudukan, itu mah musuh saya. Ya, illa ayat 2 surat Asy-Syu'ara surat 26 dari ayat ke-77. Allah menyuruh kita berikrar seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu melunturkan ketergantungannya kepada selain Allah. Ya, illa rabbal alamin, kecuali hanya Allah rabbal alamin. Allah Tuhan yang menciptakan. Allah Tuhan yang menakluk semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Nah, kenapa kita harus bergantung kepada Allah? Alladzi khalaqani. Kita harus yakin dulu Allah yang membuat kita tercipta. Kita nggak pernah yang mengajukan proposal untuk tercipta kan Bu, tapi Allah yang percaya menciptakan kita. Nah kalau kita sudah dipercaya sama Allah tercipta, alladzi khalaqani fahuwa yahdin, kita juga harus percaya. Udah ketemu belum Ibu? Sudah. Ayatnya sama kan? Kan abis demo jadi beda kan? Jadi izin saya nggak minta Ibu baca satu-satu. Kadang udah baca,
udah dibaca juga terjemahnya, bukan salah ibu, tapi yang nerjemahin muter-muter. Akhirnya udah baca Qur'annya, udah baca terjemahannya, paham juga kagak, ya kan? Nah, jadi kalau udah ketemu, saya ulangi kembali di ayat yang ke-77-nya. Ikrarnya Nabi Ibrahim. Kita harus menghilangkan dulu ketergantungan kita kepada selain Allah. Walaupun seorang anak kepada ibunya, hilangkan dulu ketergantungan. Walaupun seorang suami ya digantungi si istri bergantung kepada suami, itu dihilangkan dulu ya, tapi semuanya adalah bergantungnya kepada Rabbal Alamin, Allah yang menciptakan kita. Nah, ayat yang berikutnya, kenapa kita bergantung kepada Allah? Yakin dulu, alladzi khalaqani, Allah yang percaya membuat kita tercipta, Allah yang percaya membuat kita ada. Kalau Allah percaya kita itu ada, kita itu tercipta, maka Allah menyuruh kita yakin dong, yakin. Kalau Allah itu fahuwa yahdin, pasti Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Jangan, ya Allah udah percaya kamu tercipta sebagai seorang perempuan, Allah percaya kamu tercipta sebagai seorang istri, Allah percaya kamu tercipta menjadi seorang ibu. Begitu punya masalah ngomongnya begini, ya Allah Allah gelap. Nah, kalau kita bilangnya Allah gelap, berarti kita nggak percaya kalau Allah menciptakan kita, masih Allah memberikan petunjuk kepada kita. Ya, karena Allah udah percaya. Ya, percaya memilih kita hidup. Maka setiap kita punya masalah, setiap kita punya keinginan, ya, setiap kita punya urusan, maka fahuwa yahdin, pasti Allah akan memberikan petunjuk kepada aku. Itu kepercayaan kayak gitu. Apapun masalah kita, gak mungkin Allah itu membiarkan kita. Karena Allah yang membuat kita ada, pasti Allah yang akan memberikan petunjuk kepada kita. Itu keyakinan yang pertama. Yang kedua, walladzi huwa yut'imuni, karena Allah yang menciptakan aku, pasti Allah gak akan menelantarkan aku. Allah yang akan memberikan makan aku. Wa yasqin, juga Allah akan memberikan minum aku. Nanti caranya, siapa yang menjadi wasilah itu mah nanti tergantung ikhtiar kita. Tapi kita harus yakin dulu, namanya Allah menciptakan aku, yang namanya makhluk hidup butuh makan, butuh minum. Pasti karena Allah telah menjadikan aku hidup, pasti Dia juga yang akan memberikan makan. Allah yang memberikan makan aku dan Allah yang memberikan minum aku. Kemudian yang berikutnya, wa idza maridtu, lah pas lagi hidup Allah yang berkehendak kita sakit, itu mah maunya Allah. Pasti juga kalau Allah yang membuat aku sakit, bahwa yashfin, pasti Allah yang menyembuhkan. Nah, ini tiga ini nih poinnya nih yang perlu kita mantapkan dulu. Jadi jangan marah-marah ya, ketika punya masalah. Ya Allah, jangan merasa sendirian kalau kita lagi dirudung musibah. Enggak, Allah yang membuat aku tercipta, pasti Allah yang akan membimbing aku ya. Jangan marah-marah dengan takdir ya, karena iman kepada takdir itu adalah iman yang terakhir setelah iman kepada Allah. Kan rukun iman yang pertama apa, Bu? Iman kepada Allah. Yang keenam, takdir. Jadi jangan kita marah, ya Allah kenapa begini, kenapa ya Allah begitu, kenapa hidup saya begini, hidup saya begitu. Ya, kalau kamu marah-marah sama takdir, berarti sama aja kamu marah-marah sama Allah. Ya, ketika kamu sakit jangan marah-marah, itu takdirnya kamu sakit, tapi ada Allah yang akan menyembuhkan.
Kalau kamu lagi dalam kondisi yang tidak baik-baik aja, jangan marah-marah. Kenapa begini, kenapa begitu? Oh, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Pasti Allah akan memberikan petunjuk. Bangun deh. Ya, nanti kamu bergerak, Allah akan kasih jalan. Ya jangan udah galau sendiri, udah bingung sendiri, merasa ya Allah berat banget sih hidup, ya Allah kok begini sih, seakan-akan kayaknya udah ditembok, ya kita udah nggak bisa kemana-mana. Percaya deh sama Allah. Kamu bergerak sedikit, kamu buka sedikit, ya ternyata di depan kamu bukan tembok, di depan kamu cuman gorden, ya. Kalau gorden bisa dibuka nggak? Bisa dibuka. Nah, kenapa tak kamu ya tidak mendapatkan solusi? Kalau solusi kamu karena kamu udah galau duluan, kamu udah suuzon duluan. Ya Allah kurang apa sih saya udah begini, saya udah begitu. Nah jadi yang harus kita yakini terlebih dahulu bahwa Allah yang ada membuat kita ada, maka Allah pun juga mempersiapkan solusi untuk setiap masalah kita. Terus yakin. Nah, Allah yang membuat kita ketergantungan ini bukan Allah sembarangan Allah, bukan Tuhan sembarangan Tuhan. Ini Tuhan yang benar-benar maha kuasa. Ya, karena kita harus yakin seperti yang sering kita baca dalam surat Yasin. Karena bangsa Indonesia ini udah deket banget sama surat Yasin. Bentar ya Bu. Dalam surat Yasin, ya sebelum penutup itu sudah sering didengarkan di telinga kita. Ya Allah ini Tuhan yang bagaimana sih, kekuasaannya seperti apa sih? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah yang menjadi tempat kita bergantung ini benar-benar Allah yang maha hebat. Kalau kepingin apapun yang dia kehendaki, ya cukup cuma ngomong kun fayakun. Jadi maka jadilah. Itu kan punya power yang luar biasa. Ya, setiap omongannya langsung terjadi. Jadi ya kita harus meyakini dulu, ya. Kalau kita udah yakin ya bahwa Allah yang menciptakan kita, pasti Allah paling tahu kita ini punya banyak keinginan. Allah tahu kita ini punya banyak kebutuhan. Allah tahu kita ini punya banyak impian. Allah tahu. Dan Allah tidak akan membiarkan kita sendirian. Makanya nah, kalau kita udah punya keyakinan kayak begini nih, baru deh. Terus kalau orang yang beriman kepada Allah, orang yang yakin sama Allah, kalau kita lagi pengen ini, pengen itu, punya banyak hajat, apa yang harus kita lakukan? Kan begitu kan? Apa yang harus kita lakukan? Lihat, ya ternyata banyak sekali cara kalau memang Allah ingin memberikan pertolongan kepada kita. Kenapa Allah berikan banyak cara? Biar kamu itu nggak putus asa, biar kamu itu banyak bergerak, biar kamu itu banyak melakukan berbagai macam pintu agar hajat kamu itu dimudahkan sama Allah. Jadi nggak cuma satu pintu, karena saking Allah ini menginginkan terkabulnya doa kamu. Tapi ini juga jadi evaluasi buat kita. Kayak saya Bu, sederhana jawaban anak saya. Ya ketika saya cuma bilang sama anak saya, "Adek doain dong." Ya, emang Umi pengen apa? Umi pengen turun berat badannya. Ya karena jangan ya capek juga nambah berat badan kan gitu kan. Cuman kepingin turun berat badannya. Doain dong Adek. Nah, sampai sebulan kemudian belum bergerak itu timbangan. Ya belum turun.
Ya saya cuma bilang, Ade doain nggak? Ya Allah Umi, Ade doain. Tapi kok belum dikabulin? Kan gitu kan biasa kita nanya kayak begitu. Ya Allah Ibu, anak saya jawab apa Bu? Umi, ya yang pengen kurus banyak. Jadinya apa? Ngantri. Sederhana. Ya kan? Ngantri Umi doanya. Ya kan satu. Ya ini bahasa sederhana, tapi itu jelek banget. Sampai kata anak saya gini, Umi ngambil antriannya nomor berapa? Itu kan sindiran banget. Ya kalau memang kita kepingin dipermudah sama Allah, diperlihatkan keseriusan kita, berarti kan kita harus cepet-cepet untuk mengambil antrian. Dan gak cuma cepet, pintu antrian tuh banyak. Kan begitu kan? Kalau cuma antrian pintu satu bisa jadi panjang banget. Nah kita merasa, ya Allah panjang banget yang ngantri. Ya karena kamu cuman berdiri di situ. Kamu keliling dong. Ya ternyata banyak pintu. Ya cuman kamu hanya menganggap cuman pintu itu. Nah disinilah Ibu. Jadi ternyata ketika Allah akan mengabulkan doa kita, kenapa banyak banget amalan? Bukan untuk mengkultuskan satu amalan dengan amalan yang lain, tapi untuk membuat kita bergerak dong. Bergerak, jemput pintu-pintu rezeki kamu dari banyak amalan. Karena semua amalan kalau memang kita melakukannya kalau Allah suka, karena Allah maka Allah suka, kun fayakun. Tapi kalau kita melakukan amalan tidak membuat Allah suka, malah Allah sebel. Kenapa? Karena dia beramal bukan karena Allah. Yang dia beramal ya bisa jadi istidroj, ya merasa kalau dia minta ini, dia amal ini langsung instan dapet. Contoh sederhana, ya. Kadang kan orang tua begitu. Kadang orang tua yang mengajarkan kepada anak bukan dengan ilmu, tapi yang lagi viral. Ya, amalan yang lagi viral. Ya sederhana, misalnya, Ma pengen ini, pengen itu, udah salawatin aja dulu. Kan gitu kan? Jadi salawatin aja dulu. Kepengen ini, udah baca salawat. Bener. Karena apa itu cerita-cerita bener tuh yang kalau pengen ini disolawatin akhirnya dapet, pengen ini disolawatin dapet. Kalau dapet cerita viral di media sosial dengan salawat, keajaiban salawat, mukjizat salawat kita baca langsung dapet, kira-kira ibu kepengen gak ketularan dapet? Akhirnya ngamalin gak? Ngamalin. Nah takutnya setiap yang kita minta lalu dapat, nanti ada istilahnya istidroj. Apa tuh istidroj? Istidroj itu bukan sekedar instan dikabulkan semua yang kita inginkan, tapi efek setelah kamu dapat apa yang kamu inginkan itu membuat Allah suka atau membuat Allah murka. Dan salah satu yang perlu dievaluasi, jangan sampai berpikir, kalau salawatnya dia mah manjur, salawatnya kita udah bolak-balik, kagak dapet. Nah itu berarti ada yang salah, ya karena kita menganggap salawat yang menyebabkan terkabulnya doa. Fa'aina Allah. Nah ini jadi bagaimana yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu, amalan-amalan agar hajat kita itu dikabulkan, pintu ibadahnya banyak. Dalam rangka apa? Dalam rangka kamu fastabiqul khairat, kamu berlomba-lomba ya dalam kebaikan agar Allah ridho. Karena kalau Allah sudah ridho, kun fayakun. Ya dan nanti yang kita dapati adalah keberkahan. Kalaupun belum dapat hari ini, tetap yang ada adalah keberkahan. Kita tetap bersyukur, gak pernah nyalahin ibadah. Ya, nah dari sini
ya sengaja saya sampaikan karena banyak banget. Ustazah amalannya apa ya? Ustazah suami saya begini amalannya apa ya? Ustazah anak saya mau begini amalannya apa? Kan gitu kan? Nah, hari ini saya akan pamerkan betapa Allah itu baik banget. Banyak amalan. Yang penting kamu harus punya kekuatan ibadah, kekuatan iman, bahwa Allah lah tempat kita bergantung. Jangan jadikan amalan-amalan itu sebagai cara memaksa Allah, mendikte Allah. Mari, pertama kita lihat ya, sholat hajat. Ada namanya sholat hajat. Kapankah sholat hajat itu dilakukan yang terbaik? Ketika kita merasa punya hajat dan hanya Allah yang bisa memenuhi hajat kita. Karena kalau disebut dengan sholat, nama-namanya itu disesuaikan dengan waktu yang terbaiknya. Kadang-kadang gitu. Saja kapan sih sholat taubat yang terbaik? Namanya sholat taubat. Berarti kapankah sholat taubat yang terbaik? Ketika kamu merasa bersalah dulu. Bukan nanti sepertiga malam terakhir. Lah, sepertiga malam terakhir ketika kamu gak merasa bersalah, maka sholat hajat itu gak ngefek. Kan gitu kan? Beda dengan kapankah sholat tahajud yang terbaik? Sholat malam yang terbaik? Sepertiga malam. Kan gitu kan? Bukan lagi mood di siang hari mau sholat malam Jadi waktu yang terbaik, pelaksanaan yang terbaik itu dilihat dari nama sholatnya. Kapankah sholat wudhu yang terbaik? Setelah wudhu. Bukan berarti tadi aku udah wudhu pagi belum sholat wudhu lah, ya kan? Kecuali kapankah disebut dengan sholat duha yang terbaik? Di waktu syuruk. Bagi siapa? Bagi mereka yang dari sholat subuh gak pulang, maka duha yang terbaik adalah awalud duha, waktu duha yang pertama, itu sesaat setelah terbit matahari, namanya sholat syuruk, awal duha, dapat pahala umroh, gitu kan. Jadi semuanya nama-nama sholat itu ya terbaiknya tergantung kita lihat ya kondisinya. Nah, kalau sholat hajat, kapankah sholat hajat itu terbaik? Dan kita hanya bergantung kepada Allah. Jadi hajat kita, ya Allah, aku punya impian, aku punya harapan, ya Allah. Gak ada yang bisa mengabulkan, gak ada yang bisa memudahkan kecuali hanya Engkau. Langsung untuk kita sholat hajat. Karena ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang memiliki hajat kepada Allah atau kepada salah seorang dari anak Adam. Jadi gak cuman hajatnya itu hubungannya sama Allah aja, tapi kan kadang hajat kita urusannya dengan manusia. Anak lagi pergi, anak lagi sakit, ya, anak yang lagi kepengen gini, kepengen begitu. Itu diminta oleh Allah. Kalau memang diminta sama Rasul, kalau ketika kamu memiliki hajat, ya maka hendaklah kamu berwudu dengan sebaik-baik wudu. Wudunya yang terbaik. Kemudian sholat 2 rakaat. Setelah salam, ya, jangan lupa perbanyak salawat Nabi. Jadi setelah salam, kan sholatnya selesai, perbanyak salawat atas Nabi. Kemudian baca doa yang wala hajatan min hawaiji dunya ila qadaitaha ya arhamar rahim. Artinya doanya ini dibaca setelah sholat, setelah sholawat. Berarti kalau udah setelah sholat, boleh nggak bahasa Indonesia? Boleh. Nah, ini jadi sholat hajat. Nah, gampang sholat hajatnya. Ya, cuma tadi ya kamu merasa dulu punya hajat, lalu kamu wudu,
dengan sebaik-baik wudu. Lalu kata Rasul tadi apa lagi Bu? Udah sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Sholatnya kayak gimana? Ya kayak biasa 2 rakaat. Bacaannya apa? Apa yang bisa dibaca? Kan gitu bebas. Nah, setelah sholat baca salawat. Salawat apa aja? Ya, kenapa? Karena nanti kalau doa nggak pakai salawat, dia akan tergantung. Karena salawat itu berarti kita menyebut Rasulullah SAW, menyampaikan salam kepada Rasul. Baru setelah itu minta apa yang kamu inginkan kepada Allah. Nah, terus nggak cuma sholat hajat, ada lagi ya, antrian ya yang bisa jadi ternyata itu membuat kun fayakun. Jadi yang kita pikirkan dalam otak kita adalah Allah itu gampang banget cuman bilang kun fayakun. Nah, yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud kenapa jadi pintu antrian agar ibadah kita disukai sama Allah. Nanti kalau ibadah kita udah disukai sama Allah, Allah udah suka sama kita, maka bisa jadi Allah cuma bilang kun fayakun. Karena tahajud dalam surat Al-Isra ayat ke-79 itu akan membuat posisi kita yang di bawah itu terangkat ke atas. Sedangkan Allah itu ada di atas. Dan ketika di malam hari, terkhusus sepertiga malam terakhir, Allah yang ada di atas turun ke bawah. Berarti posisinya kita semakin dekat. Karena yang kalau orang sholat tahajud itu diangkat sama Allah derajatnya, berarti naik. Dan di sepertiga malam terakhir Allah itu turun. Jadi pertemuannya dipercepat. Ya, karena Allah menyebutkan dalam surat Al-Isra sholat tahajud itu akan menyebabkan asa ayyab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Maka Tuhan kamu akan mengangkat derajat kamu di tempat yang terpuji. Jadi disukai dulu sama Allah. Jadi sholat tahajudnya ya agar Allah suka. Tahajudnya agar Allah cinta. Tahajud. Bisa jadi kamu minta melulu, tapi kamu tidak di posisi yang mulia, nggak di posisi yang disukai sama Allah. Akibatnya, ya kan? Ya bukannya nggak boleh, tapi kan kita kalau kepingin agar proposal kita cepat di ACC, ya kita harus di posisi yang dikenal kan gitu kan, di posisi yang dipandang kan gitu kan Bu, kalau sesama manusia. Ya, jangan cuman bikin proposal di mana-mana, tapi ya nggak ada orang yang kita kenal, nggak ada posisi yang membuat dia bisa dilihat, kan gitu kan? Jadi istilahnya sholat tahajud itu kita unjuk muka sama Allah, kita kepingin posisi yang dekat sama Allah, ya agar kalau posisi kita udah mulia, Allah suka melihat kita. Kalau kita sudah disukai sama Allah, bisa jadi gampang banget kun fayakun. Jadi sholat tahajud bisa jadi ya kita cuman sering minta, cuman sering sholat hajat, tapi kurang tahajud. Ya kurang ibaratnya dilirik sama Allah, karena kita posisinya biasa-biasa aja. Terus apalagi yang diminta sama Rasulullah SAW, karena saking Allah itu menginginkan kamu membuka pintu semua ibadah agar hajat kamu dikabulkan. Karena kalau Allah udah suka dan kamu cari ibadah yang membuat Allah suka, gampang kok kun fayakun. Nah, apalagi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga oleh Rasul. Kalau kita punya banyak hajat, kita punya banyak impian, kita punya banyak keinginan,
bukalah, wujudkan impian kita itu dengan banyak istighfar. Istighfar. Karena istighfar itu, kalau istighfarnya Allah suka. Istighfarnya karena yakin Allah itu segala-galanya. Jadi bukan mengkultuskan istighfarnya, tapi ini cuma cara biar Allah itu suka. Nah, kalau Allah udah suka dengan istighfar kita, seperti yang Allah janjikan dalam surat Nuh, nanti istighfar itu gak cuma Allah ampuni dosa kamu, tapi istighfar itu jadi apa? Yursilis sama'a alaikum mudarara wa yumditkum bi amwal. Itu istighfar kamu gak cuma menurunkan ampunan dari Allah, juga menurunkan air hujan. Yang air hujan ini itu akan menjadi pembuka rezeki. Air hujan turunnya dari mana, Bu? Dari langit. Berarti apa? Langit udah bocor. Ya kan? Kalau langit udah bocor, gampang nanti turun dari langit. Apa? Sesuatu yang membuat kamu jadi punya banyak harta, punya banyak keturunan. Kan gitu. Yumditkum bi amwal, akan menambah harta kamu, anak keturunan kamu. Dan ini yang Allah berikan janji, Allah berikan sebuah keutamaan dari istighfar yang Allah suka. Yang penting istighfarnya Allah suka. Sampai juga dalam hadisnya Rasulullah SAW, siapa yang beristighfar, man lazima istighfaron, siapa yang merutinkan istighfar dan istighfarnya karena Allah suka, maka niscaya Allah akan menjadikan dengan istighfar itu jalan keluar baginya atas setiap kesulitan. Allah berikan kelapangan dari setiap kesempitan, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Istighfar, karena saking Allah tuh baik banget. Ya, kamu harus percaya, nih Allah tuh baik, ngasih peluang kamu banyak. Kemudian apalagi? Ya, sholawat kepada Rasul. Sampai sholawat ini ya menjadi syarat kalau kepingin doa kita dikabulkan. Jangan cuma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah itu punya manusia yang Allah suka. Dia adalah Rasul, makanya juga diminta bersalawat. Karena siapa yang tidak berdoa dengan siapa yang berdoa dengan tidak bersalawat, ya, maka Allah tidak akan mengabulkannya. Karena dianggap dia mah buru-buru, egois. Juga bersalawat. Terus salawat apa aja? Ada dalam hadisnya Rasulullah SAW, yaitu ketika ada seorang sahabat, dia senang banget dalam setiap suka dia salawat, duka dia salawat, sakit dia salawat, sehat dia salawat, lapang dia salawat, sempit dia salawat, di rumah dia salawat, di luar dia salawat terus. Ya, dan apa kata seorang laki-laki ini? Ya Rasulullah, gimana menurutmu jika salawatku aku tujukan untukmu lillahi ta'ala, dan hanya karena cinta sama Rasul, bukan maksa Rasul, dah salawatin aja kan dapat ini. Berarti recehan. Yang diminta bukan cintanya Rasul, tapi cuman recehan, cuman dunia. Ya cuman minta mobil mah nanti jadi rongsokan kan gitu. Nah, jadi ya ketika sahabat ini, aku bersalawat ya karena engkau, karena Allah, dan karena cintaku sama kamu. Ini murni ya karena cintanya sama Rasul. Kan orang itu tanda cinta berarti namanya sebut-sebut terus, dia salawat. Lalu apa kata Rasulullah? Jika apa yang engkau lakukan itu benar, berarti Allah akan mencukupkan apa yang menjadi keinginanmu, baik duniamu ataupun akhiratmu. Jadi jangan malah membuat Rasul itu marah.
Kenapa? Karena sesuatu yang Allah suka, sesuatu yang Rasul suka, ternyata diganti dengan dunia yang nanti hanya sejadi sampah. Kan begitu. Ibu, secapek-capeknya kita kuliah, buktinya cuma kertas. Kertas pun nanti jadi sampah. Emang dibawa mati? Enggak, kan begitu kan? Nah, tetap ketika orang itu meninggal, yang dikenalnya bukan dengan dokternya, tapi dipanggil namanya cuman almarhumah, kan gitu kan? Jadi ya, jangan ganti yang recehan itu, jangan tukar sesuatu yang mulia dengan recehan. Cuman kepingin satu benda, padahal kalau kita bersalawat membuat Allah suka, membuat Rasul itu suka, apa kata Rasul? Allah akan cukupkan keinginan kamu, dunia dan akhirat. Karena nanti ada istilahnya, kalau kita meminta dengan amalan-amalan, dengan wasilah-wasilah bacaan, takutnya nanti namanya ilhad. Ya, ilhad itu kayak semacam jadi kayak jimat. Ya, jadi kayak jimat. Ya, baca jimatnya dengan salawat maka dapat ini, baca jimatnya ya dengan asmaul husna maka dapat ini. Itu namanya kalau bahasa Al-Quran tuh ilhad ya, tapi kalau bahasa kita namanya jimat, penyalahgunaan. Kalau bahasa ilhad itu ibu sering baca kalau ibu lagi pengantar asmaul husna, itu kan surat Al-A'raf, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadharul ladzina yulhidun. Itu surat Al-A'raf surat ke-7 ayat berapa ya? 80 ya? Itu walillahil asmaul husna, milik Allah lah nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, gunakan nama-nama Allah ketika kamu berdoa. Maksudnya apa? Jangan cuma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aku tuh punya 99 nama. Ada ya Arhamar Rahimin, ada ya Ghaffar, ya Mustajabud Doa. Allah punya 99 nama. Jangan kita cuman ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah doang. Makanya Allah punya banyak nama. Fad'uhu biha, kamu minta sama Allah dengan panggil Allah dengan 99 nama itu. Kemudian lanjutin, wadharul ladzina yulhidun, ilhad. Ya, hindarilah ya, wadharul yaitu jauhilah, tinggalkanlah orang-orang yang menyalahgunakan asmaul husna. Jadi istilahnya penyalahgunaan, bukan untuk memanggil Allah, tapi seperti jimat pengganti Allah. Misalnya apa? Ya Allah biar dagangannya laris, udah baca ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah. Kan gitu kan? Nanti malaikat nanya, maksud lo ya kan? Kamu baca itu maksudnya apa? Kamu berdoa kepada Allah atau dengan bacaan itu maka pintu rezeki kamu terbuka. Nanti orang akan kelihatan tuh menjadikan sebagai bacaan ilhad atau sebagai doa. Itu akan terlihat. Terlihatnya kayak apa? Ternyata setiap dia baca ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, dagangannya laris. Besok dia nggak baca, agak laris. Baca lagi, dia laris. Pertanyaan saya, kalau berpengalaman kayak begini nih, bakalan diwariskan ilmunya nggak ke orang? Ke anaknya? Anaknya ya. Orang nggak ada ke anaknya? Anaknya ya. Ya kan gitu kan? Anaknya baca, ternyata Enggak. kagak mempan. Kira-kira yang disalahin apa? Maknya. Kok nggak manjur pak? Ya kan? Mungkin kamu bacanya kurang nengok ke kanan. Kan gitu kan? Nah, kalau kita bergantung kepada Allah, rezeki itu datang tanpa keinginan kita. Kun fayakun, mukjizat.
Sedangkan kalau kita menginginkan sesuatu ternyata kemudian langsung dapat, namanya sakti, ya kan? Asmaul Husna akan jadi mukjizat, sholawat jadi mukjizat atau jadi sakti, itu kan terlihat responnya kita. Mukjizat bisa sesuai dengan keinginan kita nggak kejadiannya? Kalau mukjizat? Enggak. Tapi kalau sakti Sesuai. harus. Mah enggak tuh, katanya baca ya rozak ya rozak ya rozak laris, kagak laris. Ya kalau mama mah baca ya rozak langsung datang, ya kan? Ya bisa jadi tuh kan bener manjur. Yang namanya mukjizat ya dengan sakti, pertama perbedaannya ya, kalau mukjizat benar-benar tidak tergantung keinginan kita, itu mah kun fayakun. Tapi kalau sakti bisa jadi kemanjuran kita. Tuh. Yang kedua, mukjizat bisa diulang nggak kejadiannya. Sedangkan kalau yang namanya sakti bisa terulang. Nah, setiap kita baca itu dagangannya laris. Setiap kagak baca enggak. Akhirnya baca terus, alhamdulillah laris. Ya kan? Kejadiannya ternyata diulang-ulang. Berarti namanya mukjizat atau sakti. Terus yang namanya mukjizat bisa diwarisi nggak ilmunya? Ternyata kalau kesaktian bisa diwarisi. Kok ternyata sakti bisa? Karena ada kalanya. Kalau kesaktian itu gampang, siapa yang membantu mewujudkannya? Setan. Lah timbang narik orang biar beli di tempat kita gampang. Bedanya kalau yang sono pakai penglaris ilmu hitam, kalau kita penglaris dengan ya, ilhad, bentuk musyrik, kesyirikan. Jadi hindari. Jadi Allah tuh sampai Rasulullah mengatakan seperti itu. Salawat ini memang itu akan bisa memberikan banyak solusi keinginan kamu. Tapi apa kata Rasulullah? Ya, asalkan tadi bahwa apa yang kamu bacakan bukan untuk yang lain, tapi agar bentuk cintanya kita kepada Allah, bentuk cintanya kita kepada Rasul. Sampai kata Rasulullah, kalau itu benar apa yang kamu katakan, berarti Allah akan mencukupkan apapun yang kamu inginkan. Jadi jangan jadi kesaktian. Kemudian apalagi? Sedekah. Sedekah yang Allah suka, kun fayakun, itu akan memadamkan murkanya Allah, akan membantu terkabulnya hajat. Itu syaratnya kalau sedekahnya Allah suka. Syarat ibadah yang Allah suka lillahi ta'ala, karena Allah. Ya, jangan jadi seperti memaksa Allah. Kayak apa sih memaksa Allah? Sedekahnya seperti sedekahnya maaf orang yang nazar. Nazar itu tidak disukai sama Rasul. Kenapa? Karena tidaklah keluar nazar dari umatku kecuali mereka yang pelit. Kalau Allah luluskan anakku, maka aku akan sedekah anak yatim 10 orang. Bisa jadi akhirnya benar Allah luluskan anaknya, akhirnya dia baru deh sedekah. Itu nazar. Sedangkan keutamaan sedekah itu akan Allah berikan pertolongan, Allah akan wujudkan impian kita ketika sedekah kita karena Allah. Jadi wasilahnya, ya jadi kalau tadi ya sholat hajat, sholat tahajud, sedekah, salawat itu jadi wasilah. Bedanya apa Bu kalau wasilah? Wasilah itu bukan di awal mintanya, tapi wasilah itu mintanya di akhir setelah kita lakukan dulu perbuatan itu. Itu namanya wasilah. Karena kalau Ibu pernah dengar hadis tentang bab ikhlas, 3 pemuda yang terkurung di goa, itu berwasilah dengan amal kan?
Amal yang sudah dilakukan atau amal yang belum dilakukan? Yang sudah dilakukan. Jadi ibadah itu hanyalah wasilah. Ya. Jangan jadi niat. Niat mau sedekah biar ini urusannya gampang, baca salawat biar Allah mudahkan hajat anak kita. Berarti itu bukan wasilah. Itu niat. Niatnya bukan karena Allah. Berarti niatnya biar dapat hajat itu. Tapi kalau wasilah, beramalnya lillahi ta'ala dulu. Itu kisah pemuda yang terkunci di dalam goa. Dia berwasilah. Ya Allah, aku telah melakukan ini. Ya Allah, aku telah melakukan itu. Pemuda yang kedua kan. Yang ketiga, ya Allah, aku telah melakukan ini dan itu. Ya dia telah melakukan dulu. Dan apa kata dia? Ya Allah, semua yang aku lakukan karena Engkau. Kalau Engkau ridho, ya Allah, maka tolong, kata pemuda yang pertama, bukakanlah pintu gua ini. Ceret, dibuka sama Allah. Karena Allah suka. Walaupun perbuatan dia ya awalnya sesuatu yang nyaris maksiat, yang dia membebaskan utang, tapi syaratnya bayar sama anak gadisnya. Tapi nggak jadi berzina, ya kan? Kenapa? Kan dia takut sama Allah. Artinya dia udah nyaris mau berzina untuk menggugurkan utang bapaknya, si gadis. Dia bilang, ya Allah, semua yang aku lakukan karena Engkau. Maka ya Allah, tolong bukakan pintu gua ini. Terbuka. Tapi nggak banyak, nggak muat. Tetap Allah suka, walaupun awalnya kamu salah, kan gitu kan? Tapi kamu gak jadi kan berzina. Ya, itu. Terus yang kedua kan, ya Allah, aku telah melakukan ini dan itu. Tolong ya Allah, semua yang aku lakukan karena Engkau. Kalau Engkau ridho, bukakanlah pintu gua ini. Terbuka lagi. Tapi belum banyak, gak bisa keluar. Kenapa? Karena bisa jadi yang kamu lakukan memang karena Allah, tapi awalnya kamu tetap melakukan kesalahan karena kamu lebih mendahulukan ibumu, tapi kamu zolim sama anakmu, yang si anak laki-laki yang nggak mau memberikan susu padahal anaknya minta. Bukan karena anaknya minta, anak kepengen, tapi memang tidak ada lagi makanan lain. Jadi anaknya, istrinya kelaparan. Hanya karena ama, dia kepengen ibunya dulu yang nyicipin. Kalau ibunya udah nyicipin, baru anak dan istrinya. Dia mendahulukan ibunya. Allah suka. Tapi kamu jangan zolim sama anak dan istri. Karena nunggu sampai pagi, karena ibunya kagak kebangun. Jangan. Jadi ibu, masalahnya ditungguin itu susu mau diminum sama anaknya. Ya ternyata neneknya ketiduran, kagak bangun-bangun sampai besok pagi. Jangan. Apa kata pemuda ini? Aku mendahulukan ibuku karena Engkau. Kalau Engkau ridho dengan baktiku sama ibuku, tolong ya Allah, selamatkanlah kami. Terbuka, tapi nggak banyak. Dan yang ketiga kan, ini dan itu. Dia punya karyawan yang belum ngambil gaji. Akhirnya dibeliin sepasang kambing. Itu sepasang kambing bener-bener ujian. Gak cuman beranak 1-2, tapi jadi sepeternakan. Lah, datang orang itu beberapa bulan kemudian minta gajinya. Emang cuma dikasih nominal gajinya itu? Enggak, dikasih sepeternakan. Ya Allah, itulah aku lakukan. Dan aku melakukannya Engkau. Kalau Engkau ridho, ya Allah, tolong selamatkanlah kami. Hancur. Artinya Pak Allah suka sampai berkeping-keping. Nah itu jadi caranya, nanti amalan-amalan ini jangan jadi wasilah dalam arti jadi amalan-amalan ini jangan dijadikan sebagai niat awal.
Ya, tapi kerjakan dulu. Makanya tadi sholat hajat bukan di awal mintanya, sholat dulu. Setelah itu baru minta. Ya sedekah juga gitu, sedekah dulu. Ya Allah, aku telah bersedekah dan sedekahku karena Engkau. Ya Allah, aku mohon kalau Engkau ridho dengan sedekahku. Salawat dulu, bukan bacain aja salawat, disalawatin aja. Berarti kan dia udah niat salawat ini kepengen dapat ini, tapi enggak, salawat aja dulu. Setelah salawat, ya Allah, aku bersalawat untuk nabimu. Kalau Engkau ridho dengan salawatku, maka aku menjadikan salawat ini sebagai wasilah. Tuh. Apalagi menolong orang. Menolong orang itu jangan pernah kita berpikir kalau kita nolong orang berarti orang yang kita tolong utang budi sama kita. Enggak, jadi kita belagu. Enggak. Tapi menolong orang itu adalah wasilah agar kita ditolong sama Allah. Antum sorun, kalian itu dikasih pertolongan, kalian itu dikasih rezeki sama Allah karena sebab kalian menolong orang-orang yang lemah di antara kalian. Allah itu kan bersama kalian selama kalian bersama menolong orang lain. Dan itu ibu yang harus ditanamkan di rumah. Gak cuma kita doang, tapi juga anak keturunan kita. Jadi jangan saya berpikir ya anak laki-laki yang gak boleh nyapu, gak boleh cuci piring, ya di rumah cuma makan tidur. Padahal ibu butuh gak untuk dibantu di rumah ini? Nah, bilang sama anak, ya kan? Karena mama butuh pertolongan, maka tolong bantu mama. Kalau kamu sudah bantu mama di rumah ini, ya kan, saling tolong menolong, maka Tuhan yang mama akan menolong kamu. Karena saya sampaikan gitu kepada anak saya, jangan pernah kamu berpikir ngapain sih nyuruh aku nyuci piring, emangnya aku cewek, ya kan? Kalau kepengen ditolong sama Allah, jangan lihat yang akan kita tolong itu kerjaan laki-laki atau kerjaan perempuan. Saya cuma bilang sama anak saya, Mas, karena Umi tahu kamu punya banyak impian, karena Umi tahu kamu punya banyak harapan, maka jemputlah harapan kamu dengan menolong orang lain. Dan kalau rumah ini sudah kehilangan saling tolong menolong, jadi kalau rumah ini sudah kehilangan saling tolong menolong, maka bisa jadi Allah gak akan pernah menolong rumah kita. Gitu. Jadi ya memang tolong bantu. Rumah ini rumah bersama. Ya, kadang yang perempuan bisa jadi lagi sekolah, ya, yang perempuan bisa jadi lagi segala macam. Ya ada yang laki, kan gitu kan? Udah. Alhamdulillah ibu. Itu saya bilang, kamu jangan pernah berpikir menolong ibu berarti hanya sekedar membahagiakan ibu. Tapi menolong ibu berarti Tuhan ibumu akan menolong kamu. Itu ya, ditanamkan. Jadi itu jadi wasilah. Kalau jadi wasilah berarti kerjain dulu. Jangan sampai nolong dia biar ditolong sama Allah. Enggak, kerjakan dulu. Lalu bilang, ya Allah, aku telah menolong dia. Bukankah Allah dan Rasul tidak mungkin ingkar janji? Pasti Allah akan kun fayakun, kan gitu. Nah kemudian apa lagi? Yang kekuatan doa. Kenapa tadi saya bilang hati-hati kalau anak itu merasa tenang hanya mengantongi doa ibunya. Dia sudah cukup tenang kalau udah melakukan sesuatu jika sudah didoain sama ibunya. Hati-hati. Kenapa? Karena dalam surat Ghafir surat 40 ayat ke-60 itu Allah yang langsung menyebutkan ibu, ya, kalau di file saya di kekuatan doa. Itu Allah yang menyebutkan bahwa ya, surat 40 ayat 60. Kalau di file saya yang slide kekuatan doa, itu Allah yang menyebutkan kalau Allah yang minta, ud'uni, mintalah kamu kepadaku, astajib lakum, aku akan mengabulkan. Nah,
Lanjutin ayatnya. Ternyata innalladzina yastakbiruna, orang-orang yang sombong. Jadi Allah yang bilang, orang yang nggak mau meminta kepada Allah Neraka ya. disebut sama Allah orang yang sombong. Ya, orang yang sombong ya tidak mau menyembahku, karena bukti kalau kita itu menyembah Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Lah, kamu tidak pernah minta sama Allah, kamu emang sholat, tapi kamu tidak pernah meminta kepada Allah. Itu disebut orang yang sombong. Jadi ajarkan keluarga kita, kalau dia butuh sesuatu, mintalah sama Allah. Mama ngedoain. Kenapa? Karena bentuk cinta kita, bahwa agar Allah ridho dengan anak kita. Kan gitu kan? Jadi kita mendoakan itu agar Allah ridho. Kita sebagai orang tua yang ngedoain anak, moga Allah ridho. Ridho Allah nanti di atas ridho orang tua. Tapi jangan sampai Allah jadi nggak ridho. Kenapa? Allah, kamu jadi membuat anakmu cukup hanya bergantung sama kamu. Yang anakmu jadi nggak bergantung sama Allah. Ya dikit-dikit cuma ibunya, padahal ibunya nggak punya ngapa-ngapain. Ada Allah yang akan membuat apa-apa. Nah ini jadi ya kekuatan doa. Jadi kalau memang minta sesuatu, jangan sama ibunya, mintalah sama Allah. Ya, untuk orang lain adalah agar kita saling mendoakan, kan gitu kan? Karena bentuk kita saling tolong menolong. Apalagi yang bisa kita tolong buat anak kita kecuali cuma doa, kan gitu kan? Itu untuk mewujudkan saling tolong menolong, tapi jangan melunturkan akidahnya, membuat dia jadi tidak berdoa kepada Allah, hanya cukup didoakan sama. Jangan sampai dulu waktu masih kecil kita sering dengar dia doa Robbi firli wali daya. Begitu nak, kamu gak doa, ya Allah mama aku gak sempat, buru-buru, ya kan? Doa aja gak sempat. Udah masalahnya sama Allah, doa mama makbul, kan gitu kan? Terus ketika berdoa harus yakin, harus ya percaya sama Allah. Karena doa ini direct, hubungan langsung antara kita sama Allah. Percaya. Spesial doa ya, itu tadi kita mendoakan orang lain. Nah, yang terakhir apa? Kita harus punya ketergantungan kembali hanya kepada Allah. Jadi diawali materi saya dengan sebuah keyakinan, Allah lah tempat kita bergantung. Lalu nanti wasilahnya dengan amal-amal tadi. Ingat, wasilahnya jangan jadi niat. Niatnya tetap karena Allah. Wasilah itu setelah kita melakukan dulu perbuatan itu, lalu kita bilang sama Allah, niat kita karena Allah, moga-moga Allah ridho, kan gitu kan? Nah, ditutup dalam surat At-Tolak, surat 65 ayat yang kedua, yaitu apa? Yakin sama Allah. Ibu yakin gak kalau Allah itu gak ikat janji? Yakin gak kalau Allah gak ikat janji? Yakin gak kalau Rasul gak PHP? Jadi jaminan-jaminan dari Allah dan Rasul itu harus membuat kita yakin. Modal yakin dalam surat At-Tolak itu kan panjang ya, tapi di ujung surat At-Tolak ayat kedua, kenapa Allah letakkan di dalam surat At-Tolak? Talak artinya apa, Bu? Cerai. Seorang wanita yang lagi sayang-sayangnya sama suami, seorang wanita yang lagi cinta-cintanya sama suami, ternyata langsung diceraikan sama suaminya. Kira-kira kondisinya gimana? Shock, galau. Nah kayak begitu yang Allah inginkan ketika kita lagi galau, ketika kita lagi bingung, lalu kita langsung bergantung hanya kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yakin kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, Allah akan jadikan segala sesuatu itu, Allah bukakan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu tawakal sama Allah, bergantung kepada Allah, yakin sama Allah, maka Allah pun akan berikan rezeki dari pintu yang tidak pernah diduga.
Wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang tawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh. Allah cukupkan semuanya. Innallaha balighu amri, Allah selesaikan semua urusannya. Pada ja'alallahu likulli syai'in qadara. Bagi Allah itu mah udah jadi ketentuan. Sebagian orang menganggap 1000 dinar. Kalau saya tidak mau menjadikan 1000 dinar. Kenapa? Recehan. 2 dan 3 ya Bu ya? Ya, Ayat 2 dan 3. recehan. Sedangkan bisa jadi ada triliunan dinar. Ya kan? 65. Jadi membaca ayat ini jangan sekedar sebuah ibadah, tapi awali dulu dengan akidah. Karena ini bukan untuk dibaca. Jadi ayat ini bukan untuk dibaca, wa may yatawakkal 'ala Allah, bukan, tapi ayat ini untuk diyakini. Ya, untuk diyakini agar kita jadi tenang. Makanya judul file saya yang ayat ini adalah yakin dan tenang. Jadi bukan membaca ayat ini. Tapi kalau baca Al-Quran, baca zikir, baca salawat. Tapi kalau ayat ini bukan membaca. Kecuali kalau Allah bilang bacalah wa may yattaqillah, ya kan? Ini kan enggak. Tapi Allah bilang wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa. Berarti action. Jangan dibaca, tapi diamalkan. Diamalkannya dengan sebuah keyakinan, tenang. Kayak orang yang tadi baru diceraiin, lagi cinta-cintanya, kan galau, stres. Ya kamu yakin, tenang sama Allah. Udah, suamimu bisa menyakiti kamu, tapi Tuhan suamimu akan selalu mendampingi kamu, akan menyelesaikan semua urusan kamu, akan memberikan rezeki dari pintu yang tidak pernah kamu duga. Jadi ini bukan dibaca, tapi diamalkan. Amalkannya berarti kita bertakwa, amalkannya kita juga bertawakal. Buktinya dengan yakin dan tenang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kira-kira inilah berbagai macam cara Allah itu akan mengabulkan doa kita, dengan syarat amal-amal tadi cuma jadi wasilah. Kayak apa wasilah, Bu? Gimana caranya melakukannya kalau amal itu jadi wasilah kita? Niat dulu apa kerjain dulu? Kerjakan dulu karena Allah. Baru setelah itu berwasilah, ya Allah aku telah bersedekah, ya Allah aku telah bersalawat, ya Allah aku telah beristighfar, maka aku mohon ya Allah kalau engkau ridho dengan amalku, maka aku yakin engkau akan memberikan pertolongan kepada. Inilah orang yang berilmu kayak begini, ibadahnya disukai sama Allah. Orang yang berilmu kayak begini, maka ketika dia beribadah setannya pun takut. Tapi kalau cuman amal doang nggak pakai ilmu, akhirnya setannya ngegendol. Kenapa? Karena dia ternyata bukan membaca karena Allah. Dia baca biar dapet itu rumah. Dikasih itu rumah, gampang. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya. Iman itu benar naik dan turun. Makanya Allah tahu. Makanya Allah pun memberikan solusinya. Solusinya ada dalam surat Al-Asr. Surat Wal-Asri. Pertama surat Wal-Asri dulu. Sudah sering kita baca. Nanti ada Demi waktu ya. Jadi ada dua surat. Pertama surat Al-Asr, Wal Asr. Allah memang sudah menyebutkan Wal Asr, demi masa. Berarti dari detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, itu kan masa. Ya kan? Ya, demi waktu. Waktu itu kan berarti dari mulai detik. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia di sini bentuknya jamak atau tunggal?
Kalau ada surat ini kan Innal Insan, ada lagi surat An-Nas. An-Nas artinya apa? Manusia. Bedanya apa An-Nas sama insan? Kalau An-Nas itu manusia. Kalau insan satu manusia. Jadi dalam surat Al-Asri Allah menyebutkan manusia itu kalau sendirian, Innal Insan tuh satu manusia sendirian. Manusia itu kalau sendirian lafi khusr, pasti dia rugi. Kenapa imannya turun? Ya dia ibadahnya sendirian. Kenapa imannya turun? Dia egois. Nah, itu Allah sudah menyebutkan manusia itu bukan makhluk egois, dia makhluk sosial. Kamu itu kalau sendirian, walaupun kamu orang baik, tapi kalau kamu sendirian, kamu akan bad mood, lama-lama ngantuk, ya kan? Bete. Makanya solusinya apa? Illaladina, kecuali orang-orang. Orang-orang dulu. Berarti jamak atau tunggal? Jamak. Berarti cara agar kita imannya nggak turun, stabil, cari teman, cari komunitas, cari teman yang bagaimana? Baru ilaladina amanu, teman yang beriman. Jangan yang kafir, malah kagak enak kita sholat. Yang sama-sama beriman. Berarti kalau waktu sholat ingetin sholat. Coba kalau temannya orang kafir, pas lagi asik di rumahnya dia sholat, kita enak gak sholat? Enggak. Enak. Makanya ya kamu sih bertemannya sama orang yang tidak beriman. Satu, sama-sama beriman dulu. Banyak teman kita yang beriman tapi bikin bad mood. Makanya yang kedua syaratnya apa? Illaladina amanu wa amilus sholihat. Ya orang berimannya gemar berbuat kebaikan. Ya, jadi ngajakin, aduh udah zuhur sholat yuk, kan gitu. Banyak juga beriman tapi kagak sholat. Nah, makanya kita jadi ikut kagak sholat, ya kan? Makanya yang punya punya kegiatan amal soleh. Karena kadang ibu ngaji itu bukan karena niat pelaku, tapi karena diajak temen. Sama bolos ngaji juga bukan karena niat pelaku. Udah cakep, udah dandan, begitu di tengah jalan dicegat. Ya Allah, sekali-kali ngapa bolos? Akhirnya ya udah deh bismillah dah. Pakai bismillah. Wa amilus sholihat. Yang ketiga syaratnya apa? Lanjut, watawasau bil haq. Ya namanya banyak kegiatan, banyak aktivitas, banyak dinamika, banyak gesekan. Jangan akhirnya jadi bad mood. Makanya saling menasehati dalam kebaikan. Watawasau bis sobri, juga saling menasehati dalam kesabaran. Coba kalau diem aja, kagak bergerak, kagak ada gesekan, tapi karena banyak gerakan, ya dinamis, akhirnya banyak gesekan. Makanya nggak cuman ngumpul-ngumpul rajin ngaji, tapi harus saling menguatkan, ya menguatkan untuk kebaikan dan menguatkan untuk kesabaran. Itu cari temen. Satu, ya teman yang bareng-bareng tadi. Yang kedua dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 97. Ya Allah, gimana ya? Iman kan turun. Ya iyalah turun. Kenapa? Karena kamu gak bergerak. Ya, kamu gak melakukan, ya kamu gak bergerak untuk beraktivitas. Ya, habis gimana ya, mager banget. Gimana yang males banget tadi baca Quran, ya Allah males. Ya kan, makanya jadi bad mood. Ya harus dipaksakan bergerak. Ya, surat 16 ayat 97. Nah, orang yang bad mood, orang yang lagi imannya turun, hidupnya baik-baik aja nggak Bu? Enggak. Ya kan? Nah, ya kan, orang yang imannya lagi turun, bawaannya gondok, males, itu males, kan gitu kan? Hidupnya
baik-baik aja. Apa penyebabnya? Ya karena kamu kurang beraktivitas, kamu kurang beramal. Makanya ayat ini Allah menyuruh kita, mana amila sholihan, ya kita harus bergerak beramal soleh. Jadi emang kudu bismillahi Allahumma paksakan. Paksain. Maka nanti kalau dia beramal soleh, apakah itu laki-laki atau itu perempuan, wahwa mukmin dan beriman, Allah berikan jaminan apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan dia hidup yang baik-baik aja. Tuh, jadi ya tips yang kedua, gak cuma nyari teman. Kadang udah ada temen pun belum sembuh kita karena emang bawaan korok. Makanya tip yang kedua tadi dari ayat ini, beramal itu harus bismillahi Allahumma paksain, harus dipaksain, jangan terus dia ya dalam kemalasan, dalam kejenuhan, harus keluar dari kejenuhan itu. Kita yang bergerak, Allah akan berikan kita hidup yang baik-baik aja. Wallahu a'lam bishawab. Ustazah, Boleh. mau tanya aja tadi kan, saya buat mempersamakan persepsi, kan tadi ada doa yang Bu Ustazah sampaikan mengenai doa setelah sholat hajat, yang doanya apa? Karena saya ada mungkin ada dibuat referensi. Terus yang kedua sholawatnya Bu Ustazah, sholat yang mana? Sholawat. Ya, jadi kalau doanya apa itu ada di file saya di slide nomor 15. Itu doa yang dibaca sama Rasulullah. Nah, jadi kalau doanya kalau kepengen yang persis dibaca sama Rasul itu ada di slide nomor 15. La ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azaimu maghfiratik. Ini ada di doa khatmul Quran. Wal ghanimata min kulli bir wassalamata min kulli ithim, la tada' lana dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahim. Nah, ada lagi nih pertanyaannya, ya Ustazah ada yang lebih ringkes nggak? Susah banget, ya kan? Nah, Ibu, berdoa itu langsung hubungan kita sama Allah. Dan Allah yang menciptakan semua bahasa. Jadi kalau kita pengen doa hajat, mintalah dengan bahasa Indonesia pun tidak masalah. Karena bisa jadi apa yang kita minta nggak ketemu di hadis Rasul. Rasul nggak ada minta ya buat mantu agar dia begini dia begitu, ya kan? Nah, jadi bab doa, bab salawat itu jangan dipusingkan redaksi. Tapi ya bagaimana doa itu adalah hajat, yaitu bagaimana kita meminta redaksi langsung dengan bahasa kita kepada Allah. Salawat ya itu sudah gampang, itu kan salawat kepada Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ternyata apa? Ya banyak sekali aneka salawat. Silahkan, jangan melihat ini dari Rasul atau bukan dari Rasul. Selama itu adalah puja-puji kepada Rasulullah, dan salawat itu kembali kepada ngekliknya hati kita, maunya baca yang mana, ya kan? Yang penting lillahi ta'ala dan kita menjiwai salawat itu. Allahu a'lam. Ustazah, kaitan dengan sholat hajat hanya mau confirm aja. Berarti ini sholat hajat ini kita lakukan kalau kita punya hajat, dan berarti waktunya pun bebas ya. Bisa siang, bisa malam gitu ya. Terus rakaatnya cuma hanya 2 rakaat aja. 2 rakaat. Dan itu kan bisa diulang-ulang. Oh, bisa diulang. Misalnya belum terjadi, besok kita lakukan lagi gitu ya. Jadi bisa sampai hajat kita terpenuhi gitu. Iya. Kita selesai gitu ya. Betul. Pertama, waktunya bebas tapi terbatas. Maksud terbatas apa? Jangan di waktu yang dilarang. Iya. Nah, gitu kan. Itu pasti ya.
Yang kedua, dia tidak seperti sholat witir, nggak boleh diulang dalam satu kali, nggak dalam satu hari nggak boleh 2 witir, ya kan? Nah, dia sholat hajat itu tidak seperti sholat witir, dia boleh diulang-ulang dalam satu hari. Ya. Tapi kalau dilakukan pada saat barengan dengan tahajud bisa. Yang penting yang terbaik adalah saat kita merasa membutuhkan pertolongan Allah. Karena kalau kita udah biasa dengan sholat tahajud, ya kadang ketika kita sholat hajat di malam hari kita nggak berasa lagi butuh Allah, seakan-akan cuma lagi rutinitas. Kan begitu kan? Padahal namanya kalau tahajud boleh rutinitas. Ya karena sholat, tapi kalau sholat hajat itu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Selain di waktu yang dilarang. Selain di waktu yang dilarang. Kalau sholat rawatib sama sholat makan itu doanya itu pakai iftitah. Doa istiftah itu kan sunnah. Hah? Ya istiftah kan? Sebenarnya bukan istiftah, namanya Bu istiftah. Istiftah. Doa istiftah itu sunnah. Baik itu sholat wajib, apalagi sholat sunnah. Jadi mau baca boleh dapat pahala sunnah, nggak baca pun nggak apa-apa, nggak membuat tidak sah. Gitu. Ya, lisan kita kan biasanya doa istiftah gitu kan, itu redaksinya istiftah, kayak istighfar, ya bukan istiftah. Tadi kalau nggak salah dengar saya sampaikan kalau sholat di masjid setelah subuh, di situ kita doa di awal. Ya. Nah itu kalau di masjid. Tapi kalau di rumah Boleh aja. Jadi sholat syuruk itu istilahnya adalah sholat awal duha. Kalau dilakukannya habis dari masjid sholat subuh, lalu dia sholat sholat isyraq, sholat syuruk awal duha, dia seperti mendapatkan pahala umroh. Nah sekarang kita di rumah, ya boleh nggak? Ya boleh aja. Namanya kita awalut duha, tapi tidak mendapatkan pahala umroh. Itu suruh Kan itu gitu. bagusnya di masjid. Ya di masjid ketika dari malam sudah sholat subuh dulu. Iya. Itu kan karena menunggu habis sholat subuh, nunggu syuruk itu berat Ibu. Pak Ibu, ya kan bisa jadi di rumah bisa ngapa-ngapain, bisa ke kamar mandi, bisa sambil cicip-cicip kan gitu kan. Nah itu keutamaan karena nunggunya itu. Ya. Sholat suruk itu pengganti duha atau kita duha lagi? Awal duha. Berarti itu duha sama Duha. juga? Kalau di masjid ya Bu? Enggak, di rumah juga. Oh. Di rumah itu kan kadang cuma beda misalnya pahalanya kayak doang gini, ya? Syuruk itu jam 6:05. Iya. Misalnya jam 10 menit 5:05. kemudian. Nah, mereka yang mau sekolah jam 6:15 kan bisa jadi dia sholat duha dulu dengan sholat syuruk kan. Suruk. Oh, awal duha. Karena nggak ada di dalam buku fikih itu sholat syuruk. Ada duha. Tapi duha dilakukan di awal, namanya awalut duha, itu adalah sholat syuruk. Oke, satu buat Pahalanya apa? Ya seperti kita pahala sholat duha. sholat duha. Oh. Bukan berarti nggak dapat pahala, nggak dapat pahala umroh. Karena umroh itu keutamaan karena nungguin Ya. nungguin dari abis subuh ke syuruk. Itu bete Bu, ya kan? Ada yang perutnya mules karena kepengen buang air, ada yang ngantuk kepengen belonjor, ada yang pengen ngopi, kan gitu kan? Nah sedangkan di masjid kagak ada kopi, ya kan? Ya. Itu keutamaannya karena nunggu. Nah ibu di rumah kepengen awal duha nggak apa-apa, tapi kita kagak pakai Pahalanya pahala. beda. Kenapa? Karena ibu kagak pakai pengorbanan nunggu. Habis sholat subuh, ya kan sholat subuh jam 5 sampai sejam ibu bisa ngapain aja di rumah? Iya. Masak sambil icip-icip, bisa sambil nyelupin teh, ya kan, ngopi. Nah di rumah bapak kan ya Allah kan gitu kan. Gitu Bu. Satu Ada lagi? Ada Bu Ustazah. Sepertiga malam terakhir.
Itu jam berapa? Karena subuh kita kan 4 kurang seperempat ya. Ya, jam 5 kurang. 5 kurang. 5 kurang seperempat subuh. Hitung aja pokoknya dari jam kan, makanya waktu itu kan tergantung. Iya, tergantung Pokoknya subuhnya. dari mulai malam itu kan bisa jadi dari Isya, dari jam 7 sampai jam 4:30, bagi 3 dah. Oh, Kan? seperti cara ini yang mudahnya ya. Siap. Makasih. Kalau kita berdoa kan sebaiknya atau lebih mustajabnya di sujud dan di akhir sebelum salam. Sebenarnya terus Nah kan jadi afdol lah gitu ya. Kan tapi kalau misalnya apalagi sholat wajib kan kita tidak boleh membaca jahar bahasa kita nih. Kalau bahasa Quran, doa Quran boleh dijaharkan gitu. Nah kalau misalnya kita dalam sujud atau tahiyat, kalau dalam bahasa Indonesia kan mungkin dalam hati ya. Iya. Kayaknya maksudnya saya pribadi kalau itu tuh kurang khusyuk gitu. Akhirnya kita berdoa apalagi di tahajud setelah sholat nggak bisa khusyuk banget gitu. Karena kita lama mengangkat tangan itu, jadi sebaiknya gimana? banyak Allah beri kesempatan doa itu mustajab. Kan gitu kan? Doa itu mustajab, gampang. Yang pertama, kalau pakai ayat yang tadi, ketika kita meyakini Allah yang satu-satunya tempat kita meminta, itu langsung astajib lakum, aku akan ijabah. Jadi pertama adalah momen sebuah keyakinan. Kapanpun kita yakin kalau Allah akan mengabulkan, itulah doa yang waktunya mustajab. Ada lagi soal momen, ya momen misalnya habis sholat wajib, antara azan dan iqomah, kan gitu kan, itu kan momen ya, atau di waktu sujud, itu kan momen, atau di waktu musafir, kan gitu kan, atau saat terzolimi. Artinya itu peluang yang Allah ingin tunjukkan, Allah tuh baik banget sama kamu. Sekarang tinggal kamu mempraktekannya. Nah kita kepingin ngambil momen sujud. Kenapa? Sujud itu dipilih oleh para ulama memperpanjang sujud dengan doa-doa di sujud terakhir. Itu bukan karena sujud terakhir yang paling mustajab. Karena kalau setiap sujud ibu perpanjang doanya, nanti ibu jadi lupa. Iya. Udah rakaat berapa? Bener Bu. Iya. Makanya bukan karena doanya sujud terakhir yang paling mustajab. Biar kalau udah sujud terakhir, udah gampang tinggal tahiyat. Betul, supaya mengingatkan bahwa itu udah terakhir Terus ya. iya, itu karena strategi biar kita kagak lupa. Dan kalau setiap sujud ibu panjang, begitu bangun ibu lupa tuh. Betul. Nah, kemudian Allah hanya menyebutkan posisi sujud. Sedangkan yang namanya posisi sujud tidak mesti di waktu sholat. Jadi saat setelah kita selesai sholat, kita memposisikan sujud, itu juga yang mustajab. Jadi kalau mau pakai bahasa Indonesia yang khusyuk dengan sujud, ya udah sujudnya setelah salam. Itu. Bu, nanya Bu, kan gini ya, Bu suka lupa sholat nih. Kita kan misalkan tahiyatul awal, tapi kita kayaknya gini, tadi kayaknya udah tahiyatul, terus jadi yang ketiga itu tahiyatul apa udah dua? Tahiyatul awal 2, 3, yang ketiganya tahiyatul terus tadinya udah, terus kita udah baca setengah Fatihah ya Bu, misalnya Bismillah, tadi kayaknya udah belum tahiyat awal, terus kita gimana tuh Bu? Lupa dengan tahiyat, udah sampai Al-Fatihah, lanjutin Al-Fatihahnya. Jangan duduk, karena kita udah memulai rukun yang lain. Tinggal kita sujud sahwi. Nanti terakhir kan sujud sahwinya Bu ya? Iya. Iya Pak, lupa. Cukup? Alhamdulillah. Oh langsung. Ya mari ibu sekalian, jangan biarkan malaikat beranjak kecuali telah mengaminkan doa-doa kita. Karena kita punya banyak hajat, kita punya banyak impian, kita punya banyak keinginan. Moga-moga malaikat turut mengaminkan. Karena doa yang diaminkan oleh malaikat, dia akan mustajab. Ya,
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyina wa rasulah. Rabbana ighfir lana ma madha wa aslih lana ma baqa. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa la dhalan illa hadaita wa la ta'iban illa qabalta wa la mujahidan fi sabilillah illa nasartahu wa ayyadta wa la hajatan min hawaijid dunya wa la karidha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya mukallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekaligus ditutup sama Bu Ina ya.